Indonesia dari Sabang hingga Merauke memiliki lahan pertanian yang terbentang luas, seluas mata memandang bagaikan tak berujung dan tak bertepi. Demikian juga halnya dengan Sumatera Utara yang merupakan salah satu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ratusan ribu hektar lahan pertanian yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara tersebar di 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan atau desa sangat potensial untuk dikembangkan dan diolah dengan baik. Lahan perkebunan yang sangat luas dimiliki Provinsi Sumatera Utara. Dikelola perusahaan perkebunan, hal ini membuat Provinsi Sumatera Utara bagaikan hamparan permadani hijau yang luas jika dilihat dari ketinggian. Sementara itu, lahan untuk tanaman hortikultura atau yang dapat disebut sebagai budidaya tanaman kebun yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara juga tak kalah besar peran dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan perekonomian daerah. Selain perkebunan, tanaman hortikultura yang ada di Provinsi Sumatera Utara, lahan persawahan yang luas terbentang tertata rapi, menguning dan merunduk berisikan padi yang siap untuk dipanen. Keseluruhan lahan pertanian, baik perkebunan, hortikultura, dan lahan-lahan persawahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara saat ini, ada yang masih aktif berproduksi, ada juga yang masih dikembangkan sesuai dengan penataannya, serta masih akan diupayakan untuk dikembangkan sesuai dengan rencana dan platform dari masing-masing dinas terkait. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, upaya untuk menangani segala hambatan dan kendala dalam mengelola lahan pertanian yang ada untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal senantiasa melakukan upaya kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, khususnya dalam rencana aksi kerja yang akan dilakukan baik dengan jajarannya, pihak ketiga maupun swasta. Berbicara tentang pertanian dengan hasil yang diharapkan unggul dan berkualitas, tentunya tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak yang memiliki skill dan kemampuan tidak diragukan lagi, bahkan memiliki inovasi tinggi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dengan tujuan memperoleh hasil seperti apa yang diharapkan. Salah satu pihak yang sangat dibutuhkan peran sertanya dalam memberikan sumbangsih masukan, pemikiran, serta berbagai usulan demi suksesnya pengelolaan pertanian seperti apa yang diharapkan adalah melalui keberadaan komunitas atau terbentuknya ekosistem yang mengerti terhadap cara mengelola bibit yang unggul dari sebuah produksi pertanian. Komunitas atau ekosistem yang dibentuk atau digagas oleh para alumni Institut Pertanian Bogor IPB dengan tujuan mulia mereka adalah untuk membangun pertanian Indonesia ini agar memperoleh hasil pertanian yang baik dan menguntungkan tidak saja negara, namun terkhusus para petani sebagai pengelola lahan pertanian. Ekosistem yang terbentuk ini menggunakan laboratorium yang memproduksi bibit-bibit hasil kultur jaringan guna memperoleh hasil pertanian yang baik dan sempurna melalui keberadaan bibit-bibit unggul yang diproduksi. Terdapat banyak bibit unggul dari berbagai tanaman yang dihasilkan melalui eksperimen yang mereka lakukan. Namun yang menjadi program utama dari ekosistem yang terbentuk ini adalah menghasilkan bibit kentang yang unggul berkualitas ekspor. Kita sebetulnya dari komunikasi aja awal, juga banyak juga yang serba kebetulan, ketemu, bahkan juga ada yang dari media sosial,
ternyata hampir di setiap titik itu yang kita bilang tadi pelaku itu ada problem. Ada problem yang perlu kita pecahkan, nggak bisa juga sendiri. Ternyata harus bersama-sama. Nah, nanti misalnya contoh di produk akhir, di paling hilir itu waktu di industri keripik, mereka butuh bahan baku tertentu, jenis tertentu, ukuran tertentu. Nah, ini kan kalau dia sendiri yang mencari itu akan sulit. Jadi makanya kita coba bangun kelompok ini, komunitas ini menjadi sebuah lingkaran yang bisa berkomunikasi. Nah, nanti mungkin akan kita kembangkan lagi di lain waktu untuk pihak-pihak yang ingin bergabung. Nah, kira-kira gitu, Bu. Ini yang jelas bagaimana caranya supaya setiap pihak ini bisa berkomunikasi dan menyatakan kebutuhannya, apa yang dia butuhkan dalam pekerjaan yang sedang dilakoninya. Sebetulnya keterpanggilan itu masalah komunikasi ya, kita sebut masalah komunikasi. Jadi setiap pelaku ini sepertinya belum berkomunikasi satu sama lain dan tidak langsung. Sehingga kalau ada keluhan-keluhan pun tidak tersampaikan langsung. Karena setiap produk itu kalau ada keluhan sebisa mungkin langsung bisa ditanggapi dan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Saya menggagas ini ke arah industri, katakan kentang di saat ini, itu karena saya melihat kebutuhan kita di Sumatera Utara itu sangat besar sekali untuk industri kentang. Jadi itu juga yang membuat saya terpanggil. Karena saya lihat satu-satunya yang memang udah terbangun ekosistem di kita ini yang saya lihat itu ada di industri kelapa sawit. Kebetulan saya cukup lama juga ada di dalam itu. Saya lihat dari mulai balai benih sampai ke nursery, kemudian ke petani, dan juga penggunanya, katakan itu pabrik pengolahan sampai minyak makan gitu ya, itu udah terhubung semuanya. Nah, di sini di kentang ini saya pingin ini terjadi. Sehingga setiap pihak atau stakeholder ini bisa terhubung dan saling berkomunikasi untuk meningkatkan semua hasil-hasil dan bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih dari setiap proses. Jadi setiap proses itu akan, setiap pihak akan mendapatkan keuntungan. Lagi kupangkas itu. Udah habis berbuatan. Dengan alasan dan tujuan ingin memproduksi hasil pertanian khususnya Sumatera Utara, serta mendapat perhatian besar dari pihak luar, hal ini tentunya harus dibuktikan dari hasil pertanian yang maksimal dan baik. Melalui hasil pertanian yang baik sesuai dengan harapan, maka secara langsung akan membantu meningkatnya pendapatan dan ekonomi para petani tersebut. Kita itu menjadi satu visi kita juga sebetulnya. Dasarnya juga karena keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan, kekurangan-kekurangan apa yang berjalan selama ini. Nah, itu yang ingin kita perbaikin. Tentu kalau udah sampai kita ke perbaikan itu tadi, pasti kita yakinin akan ada nilai tambah yang lebih dari situ. Memang saat ini kita lebih konsentrasi ke pertanian karena memang ini ada benang yang agak kusut ya, kita bilang juga mungkin ada perjalanan waktu yang membuat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada terputus komunikasi sendiri-sendiri dan banyak juga misinformasi karena nggak ketemu langsung dan nggak berembuk langsung. Jadi memang saat ini memang harus kita akui di pertanian cukup banyak problem di circle kita bilang ekosistem ini. Jadi dari mulai petani sampai pedagang sampai pupuk sampai benih unggul sampai ke pengolahan akhir sampai penjualannya itu memang sangat bermasalah. Jadi disinilah saya ingin sama kawan-kawan ini supaya menjadi satu
komunitas ekosistem yang ujung-ujungnya adalah nilai tambah bagi setiap orang, bagi setiap yang pelaku di situ. Sejak berdiri dan terbentuknya ekosistem kultur jaringan ini, banyak progres yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan bersama dengan pihak-pihak lainnya guna mencapai sebuah tujuan melalui berbagai komunikasi yang dilakukan secara luas dan transparan. Ya, ini sangat membantu ya, terutama bagi saya pribadi lah sebagai petani. Karena dia menyediakan bibit juga, bibitnya disalurkan ke kami juga petani ini. Setelah itu hasilnya kita udah tahu mau disalurkan kemana, ya ke dia lagi karena dia ada gudang juga. Kalau sejauh ini sih kendalanya belum ada. Karena setiap ambil bibit dari dia itu hasilnya selalu memuaskan lah. Kita belum pernah kecewa lah sejauh ini. Di sini kan memang perannya sebagai produsen ya, jadi kita menghasilkan bibit yang kemudian nanti kita salurkan untuk penangkar bibit. Jadi kita juga di sini punya peran untuk meng-screen juga istilahnya, mengumpulkan bibit-bibit berkualitas yang memang unggul, yang memang sesuai dengan market ya, istilahnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh petani. Kalau dari pribadi sih optimis ya bisa membawa dampak positif, apalagi melihat komunitas ini tuh saling berkesinambungan gitu. Ada dari hulu ke hilirnya juga sudah mulai terkoneksi. Memang apa yang sudah berjalan saat ini masih satu koneksi kecil ya, karena kayak kami dari produsen bibit lalu terkoneksi dengan penangkar bibit lalu masuk ke off-taker. Harapannya sih memang bisa bermitra dengan lebih banyak partner ya, sehingga bisa menjadi satu ekosistem yang komplit gitu dan positif ya, maksudnya bisa membawa dampak baik gitu. Optimis bisa tercapai ya, maksudnya karena semakin kesini juga semakin banyak orang yang terlibat juga, istilahnya ada nih seperti mungkin kami berkontribusi dari segi bibit, lalu ada juga yang berkontribusi dari segi pupuk atau dari segi media tanam. Pasti optimis, sangat optimis bahwa bisa terjadi peningkatan di pertanian kita, di pertanian Sumatera Utara. Terbentuknya ekosistem kultur jaringan ini untuk menjawab atas semua permasalahan yang dihadapi para petani dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari sektor pertanian ini. Jaringan yang saling berkaitan antara pemerintah, petani, masyarakat sebagai konsumen, produsen pupuk, lahan dan pedagang bagaikan mata rantai yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Secara global di Indonesia masih banyak ya masalahnya, bahkan kalau mau di breakdown satu-satu itu sebenarnya cukup rumit ya. Hanya mungkin kalau salah satu yang mungkin di highlight di case Sumatera Utara ini, petani itu masih sulit untuk mendapatkan bibit yang unggul berkualitas. Jadi petani ini bahkan biasanya masih kayak mengambil bibit asal atau dia menggunakan bibit berulang tanpa tahu itu asal usulnya dari mana. Jadi
Ya itu juga sih alasannya kenapa jadi bergabung di sini, karena pengen dan punya cita-cita juga gitu supaya petani ini bisa menikmati, bisa menggunakan bibit yang memang terjamin, unggul dan berkualitas. Banyak ya, karena untuk di G10 sendiri kan memang kita produk dibagi dua ya, pangan dan non pangan. Dan memang untuk pangan sendiri saat ini kita fokusnya flagship di kentang gitu. Tapi semakin kesini juga semakin banyak ya permintaan seperti pisang, lalu juga cabai dan tanaman lain. Belum lagi untuk tanaman non pangan fokusnya lebih ke tanaman hias sih sebenarnya. Saling bersinergi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam mengatasi pembangunan pertanian di Sumatera Utara bukanlah hal yang mustahil terjadi dan akan mampu menjawab semua permasalahan yang sedang dihadapi. Ya tentu kita sangat optimis gitu Bu. Kenapa ya? Sangat kaya sekali. Secara garis besar ada di Katulistiwa. Itu sinar matahari sangat mendukung. Kemudian kedua ada di Ring of Fire di pegunungan. Banyak sekali tanah subur di Indonesia ini. Dua inilah yang kebutuhan tanaman yang sangat esensial lah, yang paling diperlukan oleh tanaman. Cahaya matahari dan tanah yang subur. Apalagi yang kurang? Tinggal manusianya. Nah, kira-kira kebutuhan manusia juga akan semakin meningkat dengan kondisi-kondisi ya pertambahan penduduk dan sebagainya. Dan variasi-variasi makanan yang di Indonesia sangat banyak. Nah itu yang kita sangat optimis dengan kondisi Indonesia ini. Pastilah kedaulatan pangan itu kita duluan yang pegang. Nah, makan itu tetap nomor satu. Saat ini kita belum sampai ke situ, masih tahap berkomunikasi dan cuma mapping juga apa sih yang dilakukan. Nah, kira-kira gitu. Kalaupun ada, cukup konsisten nggak, cukup berlanjut nggak ini terus gitu. Nah yang kita dapat itu masih banyak yang parsial. Seperti kita sebut di sini, kalaupun petani dibantu, tetapi kalau yang di hilirnya nggak dibantu, sama aja. Jadi nggak bisa memang parsial. Ini yang harus sampai informasinya. Saya kurang bahan. Oke, kata petani, saya akan tanam. Nah, kira-kira gitu. Harapannya sih mungkin ke cabai, jeruk. Untuk sementara itulah, karena kita fokusnya memang di kentang, cabai, sama jeruk dan kubis. Peran sebagai penangkar di dalam ekosistem kultur jaringan ini sangat erat kaitannya dengan keberhasilan panen yang akan dicapai dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Penangkar akan menampung dan mengolah bibit unggul yang dihasilkan dari proses kultur jaringan untuk ditanam guna menghasilkan panen yang berkualitas dan selanjutnya bergulir secara alami pada proses tanam berikutnya, sehingga hasil panen tetap terjaga dan berkualitas pada proses panen berikutnya. Dengan demikian, maka hasil panen pertanian hortikultura yang dihasilkan dari daerah dengan menggunakan dan menerapkan sistem kultur jaringan ini akan diminati mancanegara, sekaligus akan mampu memenuhi permintaan pasar baik dalam maupun luar negeri.
Dari yang sudah saya alamin, manfaatnya besar. Selain dari petani sendiri, hasil panen yang meningkat, di kita penangkar juga menerima dampaknya, yakni berupa permintaan bibit yang juga meningkat, tentu omset juga meningkat. Cuman memang perlu kita harus menjaga yang namanya integritas dalam menjalankan hal ini. Dan saya pikir komunitas ini adalah komunitas yang bermanfaat. Mulai dari hulu sampai hilirnya, kita di hulu penangkar, marketnya langsung ke petani langsung. Nah, petani ini langsung diserap oleh si off-taker tadi. Off-taker kita juga ada. Sudah berapa tahun Abang ikut ini? Saya sejak 2018 sampai saat ini. Dan saya lihat memang kita memiliki kemajuan gitu, Bu. Harapan saya di grup ini, agar grup ini juga sama-sama maju, sama-sama sejahtera. Kita memang menggunakan bibit kentang yang berkualitas dan semoga aja tetap terjaga. Dan saya harap memang makin banyak juga tim-tim yang orang-orang yang lain juga yang akan masuk dan membantu di komunitas kita ini agar menjadi lebih gede lagi dan sampai nanti ke pengolahannya. Dan kalau bisa memang kita akan bisa sampai ke ekspor. Ekosistem kultur jaringan ini terbentuk saling berkaitan antara peran masing-masing dalam sebuah proses pertanian yang dimulai dari pengadaan bibit, mengolah lahan, menanam, merawat, menghasilkan, dan memasarkan hasil pertanian yang sudah dipanen. Seluruhnya mempunyai peran masing-masing dan saling menjaga komunikasi yang baik, dengan harapan jangan sampai terjadi miskomunikasi yang berdampak kepada hasil yang diharapkan. Sangat besar karena jadi saling melengkapi gitu. Kami yang di pemasaran juga nggak bisa jalan sendiri, jadi mesti ada di bagian hulu. Nah, di bagian hulu tadi petani, penangkar, sampai yang G10 tadi juga, agroteknya juga, ini satu ekosistem memang. Jadi kalau produknya tidak bagus kualitasnya, tidak kontinu, dan kuantitasnya tidak cukup untuk kami memasarkannya, sama juga kita akan gagal dalam pemasaran. Jadi memang harus sinergi antara hulu dan hilirnya. Nah, ini harapannya juga ke depan nanti kita bisa ketemu dengan mitra-mitra yang punya manufaktur, sehingga kemudian kepastian harga, kepastian pasar itu bisa kita jaga. Dan petani pun tentu lebih sejahtera gitu. Jadi mereka fokusnya tinggal budidaya nih, gimana bikin bagus, karena marketnya sudah dijamin, pasarnya sudah dijamin. Sangat positif ya. Jadi yang saya tahu tadinya mungkin kami hanya seputaran merek, kecamatan merek. Kalau sekarang produk kita juga kadang kita ambil dari Tele, dari Kabupaten Samosir, dari Kabupaten Simalungun, dari kabupaten-kabupaten lain karena tadi ada sinergi dengan penangkarnya. Jadi kita bisa dapat informasi, oh ini mitra kami, ada loh di daerah Humbahas, ada loh mitra kami di daerah-daerah lain, sehingga kemudian ini dihubungkan dengan kami. Ketika mereka hubungkan, karena petani kadang-kadang ada yang butuh memang marketnya belum dapat. Ini yang kami yang support jadinya, sehingga kami juga tidak perlu effort lebih untuk nyari produk. Karena juga kualitasnya sudah terjaga dengan bibit tadi. Kalau pemasaran kami lebih banyak keluar Sumatera justru ya. Itu pemasaran kita paling banyak itu daerah Jakarta, terus ke Surabaya, Kalimantan juga ada, terus paling sisanya yang lokal itu kayak Pekanbaru, Batam, Lampung, Palembang, itu kita sekali seminggu ada pengiriman lah. Lumayan banyak lah gitu, cuman kan ini harus beriringan. Dengan bertambahnya jumlah petani, jumlah bibit yang dibagi, ini kan juga harus ada pertambahan market gitu. Ini kan harus linear. Nah, ini mungkin saya juga masih punya
kendala, artinya kita butuh sourcing atau sumber market yang lebih besar lagi gitu. Jadi kayak sekarang mungkin di Kalimantan itu potensinya masih besar. Terus kemudian kayak saya bilang tadi, kalau bisa ada manufaktur yang bisa mengelola kentang ini, misalnya jadi tepung mungkin, jadi keripik atau jadi apapun, sehingga kemudian nilai tambahnya si kentang ini lebih tinggi lagi. Harapan saya semua komoditas itu sebenarnya frameworknya sama. Ada agri input, ada petani, dan ada di bagian hilir sebagai pemasaran. Yang penting sekarang bagaimana caranya satu ekosistem setiap produk atau setiap komoditas ini bisa terbagi nih kuenya secara merata. Misalnya petani nih yang paling effort, dia yang mesti dapat nih kue yang paling banyak gitu. Nah, harapan saya juga untuk pemerintah, ini kan persaingan kita bukan petani sebelah ya, bukan petani Samosir, bukan petani Simalungun. Ini kita petani Indonesia yang harus bareng-bareng melawan impor gitu loh. Karena selama kita nggak bisa bersaing dengan impor, mustahil kita juga bisa lebih sejahtera gitu. Cuman di awal-awal mungkin kita harus naikin kualitas produk kita, efisiensi harus terjadi, mungkin juga ada campur tangan teknologi, terus kemudian terjadi mungkin mekanisasi dan otomasi di kebun-kebun. Sehingga kemudian harapan saya di level petani, mereka itu punya daya tawar, punya power terhadap barangnya mereka. Jadi nantinya bahkan mereka yang tentuin harganya gitu. Karena mereka semakin banyak ekosistemnya, komunitasnya, ya bayangin aja dengan kekuatan 1.000 orang butuh 1.000 ton pupuk dari pabrik pun bisa. Bayangin berapa efisiensinya. Atau misalnya ketika mereka punya produk 1.000 ton untuk dijual ke PT-PT yang besar pun bisa gitu. Yang penting sinerginya itu terjadi. Dan ada campur knowledge gitu loh. Jadi saling transfer knowledge sehingga kemudian petani ini tidak ada yang timpang pengetahuannya. Dan ini pun akan mengangkat persepsi market. Karena persepsinya bahwa produk dari Sumatera Utara itu bagus, kualitasnya terjamin. Sehingga kemudian mereka pun mau memberikan harga yang lebih bagus. Dan endingnya petani sejahtera tentunya. Keinginannya sih lebih banyak orang ya yang berpartisipasi di ekosistem ini gitu. Khususnya mungkin untuk teman-teman muda ya yang masih kreatif gitu kan. Harapannya sih bisa turut juga berpartisipasi dengan kita untuk membangun pertanian yang lebih baik juga, khususnya mungkin untuk saat ini ya kita bergerak di komunitas kentang. Tapi tidak cuma berhenti di komunitas kentang, harapannya bisa lebih ke komunitas yang lebih banyak lagi. Untuk petani muda, semangat ya. Satu langkah kecil kita berkontribusi besar untuk pertanian Indonesia. Indonesia merupakan negara yang banyak menghasilkan berbagai jenis hasil pertanian yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Indonesia juga memiliki lahan pertanian dan tanah yang sangat luas dan subur, terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang tidak dimiliki negara-negara lain di dunia ini. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki rasa bangga lahir menjadi warga negara Indonesia.